Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan membahas tentang sinyal introduction, yang dimana topik ini membahas bagaimana sel mengenali, memproses, dan merespons sinyal dari lingkungan atau dari sel lain melalui proses yang disebut dengan transduksi sinyal. Nah, materi ini adalah dasar dari pemahaman mekanisme pengaturan fungsi sel secara molekuler. Nah, apa itu transduksi sinyal? Jadi, transduksi sinyal adalah proses ketika sel menerima sinyal yang biasanya berupa molekul seperti hormon, sitokin, atau faktor pertumbuhan dari luar atau dalam tubuh, lalu mengubahnya menjadi respon biologis spesifik. Nah, proses ini sangat penting dalam pertumbuhan dan pembelahan sel, seperti imun, apoptosis atau kematian sel terprogram, dan diferensiasi sel. Selanjutnya ada transduksi sinyal terdiri dari tiga tahap utama. Yang pertama itu penerimaan sinyal oleh reseptor, yang kedua transduksi atau perempatan sinyal melalui jalur molekuler, dan yang ketiga itu ada respons seluler terhadap sinyal tersebut. Nah, adapun komponen utama dari transduksi sinyal yaitu yang pertama itu ligan, yaitu molekul sinyal seperti hormon, growth factor. Yang kedua reseptor, yaitu protein yang menerima dan mengenali ligan. Yang ketiga ada efektor, yang dimana protein intraseluler yang menerjemahkan sinyal ke dalam aksi spesifik di dalam sel. Contoh, hormon insulin ligan menempel pada reseptor insulin di permukaan sel, memicu serangkaian sinyal yang akhirnya menurunkan kadar glukosa darah. Selanjutnya ada jenis komunikasi sinyal. Nah, yang pertama itu ada autokrin. Nah, autokrin ini sinyal kembali ke sel yang menghasilkannya. Yang kedua ada parakrin, yang dimana sinyal ke sel tetangga terdekat. Yang ketiga ada endokrin, yang dimana sinyal beredar lewat darah ke organ jauh. Yang keempat ada geostructuring, yang dimana sinyal lewat kontak langsung antar sel. Contohnya endokrin, yaitu hormon adrenalin dari kelenjar adrenal. Contoh parakrin yaitu sitokin dari sel imun ke sel sekitarnya. Selanjutnya ada jenis reseptor sinyal. Nah, reseptor adalah titik awal penerimaan sinyal. Nah, ada dua kelompok besar, yaitu reseptor membran atau ekstraseluler, yaitu GPCR atau G protein couplet reseptor. Yang kedua ada RTK, yaitu reseptor tirosin kinase. Nah, adapun reseptor intraseluler yaitu untuk molekul hidrofobik seperti hormon steroid atau kortisol, estrogen. Selanjutnya ada second messenger. Nah, second messenger dalam sel yaitu setelah sinyal diterima oleh reseptor, sinyal diteruskan oleh molekul kecil yang disebut dengan second messenger seperti CAMP, IP3 atau inositol trisfosfat. Adapun Ca2+ yaitu ion kalsium. Nah, fungsinya itu untuk memperkuat sinyal awal atau amplifikasi yang menyebarkan sinyal ke berbagai bagian sel. Nah, ada contoh jalur transduksi sinyal. Nah, beberapa jalur sinyal penting yaitu MAPK atau ERK pathway yang berperan dalam pertumbuhan dalam diferensiasi sel. Yang kedua ada PI3K atau AKT pathway, yang dimana terlibat dalam kelangsungan hidup dan metabolisme sel. Nah, yang ketiga itu ada JAK atau STAT pathway yang terlibat dalam sinyal sitokin dan respon imun. Nah, ketiganya sering menjadi target dalam terapi penyakit, misalnya kanker dan autoimun. Selanjutnya ada amplifikasi dan spesifikasi. Nah, amplifikasi itu adalah satu molekul sinyal yang bisa menghasilkan ratusan hingga ribuan respon di dalam sel. Sedangkan spesifitas itu
tergantung jenis sel, reseptor, dan molekul efeknya. Contohnya, satu hormon adrenalin dapat meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan pemecahan glikogen di hati. Adapun regulasi dan gangguan jalur, yang dimana transduksi sinyal diatur oleh fosforilasi atau degradasi protein dan penghentian sinyal oleh enzim tertentu. Nah, gangguan ini bisa terjadi akibat adanya mutasi reseptor atau protein sinyal, aktivasi sinyal terus-menerus atau konstitutif. Contohnya, ada mutasi pada RAS, yaitu seperti kanker, mutasi JAK atau STAT seperti penyakit autoimun. Selanjutnya, ada kesimpulan, yaitu pemahaman terhadap sinyal transduction bukan hanya penting dalam konteks akademik, tapi juga dalam terapi penyakit seperti kanker, diabetes, dan inflamasi. Nah, semua ini terapi modern berakar pada pemahaman ini. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.